Selamat siang, saya Claudia Stika Purmiasa dari kelas A Program Studi D4 Keperawatan Anestesiologi. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Tin Utami. Jiwa nasionalisme seorang penata anestesi berdasarkan berita yang berkembang. Perawat anestesi. Perawat anestesi adalah seorang medis yang melakukan tindakan berupa mematikan saraf pada tubuh pasien yang mengakibatkan tidak sadarnya pasien tersebut. Dalam hal melakukan tindakan, seorang medis juga memberikan obat. Tetapi kedua hal ini harus sesuai standar atau SOP dan dasar undang-undang yang berlaku sesuai ketentuan yang diberikan baik dari institusi rumah sakit atau dari surat izin praktek. Berita yang pertama, obat bius dijual bebas di media sosial. Seorang dokter spesialis anestesi, Oki Susianto dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, Perdatim, Kalimantan Selatan, menegaskan secara prinsipnya obat bius itu tidak boleh dijual bebas. Masalah ini sudah dibicarakan di Perhimpunan Anestesi Pusat dan sudah dilaporkan ke pihak berwenang. Promosi obat harus ditarik. Obat berakibat fatal di tangan yang bukan ahlinya. Secara prinsip, obat itu tidak boleh dijual bebas. Katanya, pekan tadi, Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kalimantan Selatan, Surya Wahyudi SSI MMAPT, mengatakan banyak iklan di media sosial yang menjual obat-obatan seperti obat daftar G, termasuk golongan narkotika. Tugas dari BPOM bersama lembaga terkait untuk menangani dan menutup akun tersebut, ujarnya. Surya menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Bagi yang mempunyai masalah dengan kesehatannya, sebaiknya memeriksa diri ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan yang resmi serta beli obat di apoteker, ujarnya. Berita yang kedua yaitu efek perlindungan anestesi inhalasi xenon terhadap jantung. Xe merupakan golongan gas mulia yang memiliki sifat inert. Ternyata memiliki efek biologis. Efek narkotika pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh Cullen dan Gross. Studi menunjukkan Xe tidak memiliki efek toksik dan teratogenik. Selain itu, relatif stabil di udara dan karena solubilitas yang rendah di dalam darah, Xe memiliki efek induksi dan recovery yang cepat. MAC dari Xe yang diukur berdasarkan potensi anestesi suatu agen pertama kali ditentukan sebesar 71%. Dan pada saat ini diasumsikan sebesar 63% kontrol penggunaan Xe sebagai anestesi inhalasi pada pasien sehat yang menjalani pembedahan elektif telah tersedia. Akan tetapi penggunaan pada pasien kategori high risk ASA 3-4 belum ada. Selain itu, harga Xe yang mahal juga membatasi penggunaan Xe secara umum. Sebagai anestesi inhalasi, beberapa tahun terakhir studi Xe ditunjukkan
khususnya terhadap efek proteksi terhadap organ dan juga efek terhadap hemodinamik selama penggunaan XT sebagai agen anestesi inhalasi. Studi penggunaan XT ini TIVO terhadap jantung tikus menunjukkan efek perlindungan jantung. Yang ketiga, efek fatal anestesi spinal bupivacain. Yang keempat adalah berita dari Kompas, yaitu usut tuntas kasus obat anestesi atau PT Kalbe Farma meminta BPOM mencabut izin PT Kalbe Farma. Oleh usut tuntas kasus obat anestesi atau PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma harus bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang meninggal. Dalam hal ini kita menyangkut pautkan seseorang dengan jiwa nasionalisme yang bergantung pada Pancasila yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, seorang medis harus mengetahui undang-undang yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ayat yang pertama, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Kesimpulan, bahwa segala sesuatu hal yang berhubungan dengan manusia sebagai warga negara Republik Indonesia didasari oleh Pancasila sebagai pilar dan UUD dalam berjiwa nasionalisme, di mana semua tindakan yang diambil diperoleh berdasarkan pilar kehidupan, yaitu Pancasila.